Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semeton cegah narkoba dimanapun Anda berada? Balik lagi bareng aku Aulia di CNS episode 160. Nah, spesial hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bang Awan. Ya. Beliau adalah founder dari Lombok Kopi. Wah, kita bakal belajar sekaligus ngobrol-ngobrol santai ya, Bang. Betul. Oke, nah tapi sebelum itu, Bang, mungkin boleh dong perkenalkan diri dulu kepada semeton-semeton kita yang ada di rumah. Oke, nama panjangnya Andriawan ya. Biasa dipanggil Bang Awan. Kebetulan saya ini dari Sumbawa Timur banget. Dari dusun ya. Kalau ada tahu dusunnya Rinjing, itu saya, itu kampung halaman saya. Desanya Desa Gapit, Kecamatan Empang. Hari ini ada di Mataram. Bisnis salah satunya Lombok Kopi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu Lombok Kopi di mana. Kalau belum tahu nanti deh kita ngobrol bareng di sini. Oke, wah. Luar biasa banget niat. Sekaligus teman-teman kita akan belajar bisnis bareng sama Bang Awan pastinya. Berarti Bang Awan nih bukan asli Lombok ya? Bukan. NTB ya, NTB. Oh. NTB Sumbawa. Oke, wah luar biasa. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Bang Awan pengalamannya. Kenapa sih tertarik dengan kopi? Apakah Bang Awan suka dengan kopi atau bagaimana nih sebenarnya? Dari luar kan kita orang melihatnya kan bisnis ya. Iya. Tapi bisnis itu sebenarnya kita bisa pilih. Ya. Bisnis berdasarkan hobi atau dream, impian orang, betul, gitu kan. Nah, kalau impian saya nih pengen punya bisnis ya tambang, bisnis besar gitu kan. Okay. Tapi hobi saya itu nongkrong di kafe. Nah, daripada saya kadang nggak pas dengan beberapa hal, nggak cocok dengan kafe, akhirnya saya bikin kafe sendiri. Nah, di situ awalnya kita bikin kafe sendiri, dan ada beberapa hal yang lain juga. Waktu itu saya di Pekalongan, dari perusahaan swasta, saya keluar dari situ karena perusahaan yang saya tumpangi waktu itu dalam keadaan sudah tidak beroperasional. Akhirnya saya kepepet di Pekalongan itu, nggak tahu mau ngapain. Nah, daripada saya bingung juga nih, di kota orang, mau pulang kampung juga malu. Akhirnya saya jalan tuh ke ke lapangan. Ada di Pekalongan itu Mataram namanya, lapangan Mataram. Okay. Saya jalan ke situ, saya lihat tukang jualan coklat. Coklatnya laku banget. Akhirnya saya lakukan pendekatan. Kita ngobrol, saya beli coklatnya. 2 hari saya berkunjung di situ. Saya belajar bikin coklat. Saya putuskan besoknya saya mau jualan coklat. Karena nggak tahu kan mau ngapain. Kita yang biasa di pekerjaan lama, di retail fashion, akhirnya saya lihat peluang yang ada di situ dan tidak ada kemungkinan lain, akhirnya saya ambil itu. Jualan coklat hari pertama itu. Oh, berarti berawal dari jualan coklat. Yang lagi viral itu apa waktu itu? Teh ya, teh Thailand itu kan. Waktu itu. Nah, itu yang lagi viral. Kebetulan modal saya pas untuk ambil tindakan di bisnis itu, di usaha itu, saya pakai itu. Itu langkah pertamanya. Nah, mau saya ceritain semua ini dulu? Boleh. Mbak menanya dulu? Gak apa-apa Bang Awan, boleh diceritakan dulu awal mulanya bagaimana? Nah, di Pekalongan itu karena nggak ada siapa-siapa, akhirnya saya putuskan cari teman. Nah, siapa nih teman yang bisa mendukung bisnis saya? Nah, nama teman saya itu mungkin dia ingat hari ini. Hai bro, namanya Andre sama Fatul. Jadi Andre ini orang yang pertama percaya sama saya di Pekalongan dulu. Dia percaya, dia kasih saya pinjam motor waktu itu, karena saya nggak punya motor kan, mau kemana-mana nggak tahu. Saya tahu itu tempat saya jualan sama kos-kosan saya jalan kaki, itu aksesnya jalan kaki itu ya 100 meter lah, dekat. Karena saya tahu nggak punya kendaraan kan, ngobrol. Andre ini orang hebat, dia itu seorang sales yang tangguh, dia seorang kepala keluarga yang hebat. Oke, Bang Andre udah ada di sini. Saya harus berkaca-kaca kalau mengingat dia itu. Oke. Tapi sorry untuk itu, bro. Hari ini kita berada di kota yang berbeda, tapi so next time saya akan ke sana.
Singkat cerita, Andre ini orang yang ada di belakang saya waktu itu membantu saya menjalin beberapa relasi dengan orang. Kita jalan bareng bisnis di situ. Nah, terus ketemu Irwan. Ada Irwan satu lagi. Irwan itu teman semi investor waktu itu. Hai bro, Irwan. Nah, setelah ketemu Irwan, ngobrol-ngobrol panjang, beberapa proses kita jalani, ketemulah Fatul namanya. Ya, jadi kita bertiga create to business waktu itu sampai bisnisnya berkembang banget. Namanya dulu Xmood Coffee dulu. Jadi kita punya container box 2, angkringan waktu itu yang konvensional 1, yang nangkring di samping itu 1, sama restoran 1, sama food truck 1 waktu itu. Nah, singkat cerita pas Covid kita mengalami kontraksi bisnis. Bisnis terjadi gejolak internal dan teman saya Andre ini kecelakaan waktu itu. Beberapa hal yang saya rasa cukup jauh untuk saya ambil. Nah, akhirnya saya putuskan pulang ke Sumbawa, berlibur, menenangkan diri lah beberapa saat. Ini agak singkat ya saya cerita ya, panjang sekali kalau Teteh bengeknya saya cerita di situ. Saya berlibur ke Sumbawa niatnya cuman beberapa bulan, ya 1 bulan lah paling lambat atau setidaknya 2 minggu. Sampai sana Covid lah itu. Ya sudah Covid dulu kan, sampai sana mau balik lagi ke Pekalongan, itu PPKM, entah level berapa waktu itu PPKM-nya yang mengakibatkan saya nggak boleh pulang, ya karena harus stay di sana. Karena nggak boleh pulang, akhirnya saya bertani di Sumbawa itu 7 bulan. Bertani apa nih, kopi? Oh bukan. Sumbawa Timur itu potensi kopinya kurang, dia mungkin lebih ke jagung sama ini sama padi. Nah, saya bertani karena otak kita kan nggak boleh kita buat diam. Ketika dia bisa bekerja harus kita kasih asupan terus dia. Ketika asupannya terlalu jauh maka kita bisa mengambil asupan yang paling dekat. Akhirnya saya bertani di situ. Saya bertani cabai. Kebetulan saya juga penasaran kok teman-teman atau keluarga atau bapak kita atau nenek kita di Sumbawa itu kok susah banget ya ekonominya naik ketika berada di sektor pertanian. Nah, saya coba lakukan analisa beberapa, saya terjun sendiri jadi petani, yang jadi petani banget. Kita berangkat subuh tuh jagain monyet di ladang itu. Kita balik itu mendekati Isyal. Ini pekerjaan nggak kelar-kelar setiap hari kan, biaya operasional naik terus, biaya bahan tuh naik terus. Sementara waktu itu saya hitung-hitung sekali panen itu saya cuma dapat margin kotor 1.200.000. Itu margin kotor. Belum saya hitung gaji saya, konsumsi saya tuh belum tuh. Masih dari hasil ke kos. Jadi seluruh hasil kita kurangi sama biaya, ternyata kotornya itu segitu selama 3 bulan. Nah, di situ saya mulai mikir berarti ini nggak sehat, ini harus cari alternatif lain. Saya balik lagi, saya putuskan ke Pekalongan dulu waktu itu. Saya jemput, saya kelarkan beberapa hal, terus saya jemput alat, saya komunikasi sama teman-teman di sana, saya putuskan saya di Lombok. Di Lombok pun rencana belum jelas gitu loh, mau ngapain saya di Lombok ini. Orang kan baru selesai dari ini kan, dari Covid, baru agak sedikit longgar waktu itu. Modal nggak punya, akhirnya saya nebeng di kos adik saya. Nebeng 1 minggu, sudah kalimat-kalimat halus dari bapak kos itu udah keluar, pengusir halus itu kan, dengan berbagai macam alasan. Ya saya tahu diri lah. Dan saya mau mikir, nebeng ke rumah abang saya juga hal yang sama, tidak enak. Akhirnya saya kejar beberapa hari itu dapat tempat. Nah, dapatlah tempat Lombok Kopi 1. Ya, yang dulu namanya Happy Kopi. Ini nama awalnya Happy Kopi, nama itu kurang pas. Saya coba cari beberapa alternatif, ketemulah Lombok Kopi ini. Lombok Kopi. Ya, ketemulah nama Lombok Kopi. Nah, sebenarnya dari nama Lombok Kopi itu sendiri, di mesin pencarian di Google, ketika orang mencari Lombok, pasti Lombo dulu sebelum nyampe Lombok, Lombo dulu. Dari search engine saya ambil teknik marketingnya di situ, gitu loh. Jadi ketika orang browsing nama Lombok, Lombo dulu yang kelihatan.
pinginnya seperti itu, dan alhamdulillah tercapailah seperti itu, meskipun belum bisa dikatakan top banget, karena bisnis itu kita nggak boleh top banget, nanti berhenti kita berinovasi. Walaupun menurut orang sudah top, ya kita sebagai owner tuh nggak boleh bilang top banget lah, harus ada ruang-ruang inovasi, kita sediakan inovasi, evaluasi. Gimana? Luar biasa ya cerita dari Bang Awan ini, dari awalnya yang dari COVID, kemudian banyak sekali ya permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira Bang Awan strategi apa nih? Strategi apa sih yang membedakan Lombok Kopi ini dengan kopi-kopi yang lain, Bang Awan? Oke, gini. Tadi Mbak Ayas bilang banyak sekali problem ya yang dihadapi. Sebenarnya saya ingin sampaikan ke teman-teman, bisnis itu menyenangkan. Jadi hari ini tuh kita harus bikin gimana caranya bisnis itu kita jalani itu harus senang. Iya, betul. Jangan kita karena kesedihan, karena kita betapa sengsaranya kita berbisnis. Sebenarnya nggak begitu. Saya nggak merasa sengsara dalam bisnis, meskipun menurut orang pas awal kita bangun Lombo ini betul. Karena harus hal-hal teknis harus kita turun sendiri, nyapu, membersihkan beberapa hal yang mungkin owner itu memang harus melakukannya dari awal gitu. Jadi jangan melihat itunya. Nah, harus bisnis itu kita senang gitu. Ketika kita senang, banyak hal yang bisa kita kerjakan di situ, banyak hal positif yang kita tularkan ke tim. Tapi kalau belum ada tim, setidaknya kamu semangat gitu loh. Ketika omsetnya turun, tetap semangat gitu. Karena senang kita menjalankan. Nah, kalau motivasinya cari uang terus, ya agak susah sih kita bangun bisnis. Ya, memang uang diperlukan, tapi kan jangan sampai pas nggak ada uang bisnisnya nggak jalan. Harusnya dikoreksi dulu, dievaluasi beberapa hal. Mungkin ada yang belum pas di situ. Nah, disitulah kita ruang-ruang evaluasinya kita pakai. Oke, ini kira-kira alamat atau tempat Lombok Kopi itu sendiri di mana sih? Lombok Kopi itu ada dua. Ada dua cabang? Iya, betul. Okay. Yang pertama itu di depan Unram, di Jalan Majapahit, di situ, di dekat perumahan Angkatan Laut. Nah, terus satu lagi di depan museum, di Jalan Panji Tilar. Oke, nah itu yang kedua. Itu kira-kira yang terlihat bisnis itu, maksudnya karyawan-karyawannya itu banyak dari anak muda atau bagaimana, Kak? Hari ini yang terjadi banyak dari anak-anak muda, mahasiswa yang semester akhir, yang rutinitas kuliahnya tuh untuk offline-nya itu sudah berkurang. Jadi dia mulai terutama mengingat kita melihat bahwa banyak sekali kafe-kafe yang mungkin ada di Lombok itu sendiri ya, kita lihat. Nah, apa sih yang menjadi hal menarik gitu yang bisa diberikan kepada halayak ramai gitu? Apakah ada kegiatan-kegiatan tersendiri dalam kafe Lombok Kopi ini sendiri? Bicara resiko ya? Resiko ya? Terkait dengan kegiatan, mungkin apa sih yang dijual gitu kepada halayak ramai gitu terkait dengan Lombok Kopi? Apa saja program-program yang ada di sana gitu, mungkin di dalam kafe itu sendiri? Kalau di Lombok Kopi, Lombok Kopi 1 ya, di Lombok Kopi 1 itu dulu kita memang sering ngadain event. Terus event diskusi, di situ ada di Instagram event diskusi, waktu itu temanya bisnis dan hukum. Itu ada di situ. Terus event live musik juga ada. Nah, cuman karena beberapa hal yang harus saya batasi di Lombok Kopi 1, akhirnya saya geser lah ke Lombok Kopi 2. Nah, Lombok Kopi 2 ini nanti atau yang sudah jalan, kita mengadakan event itu sesuai yang lagi tren. Misalnya hari ini bola kan, kita ngadain event nonton bareng. Nah, terus event politik, kita ada event politik. Kita pernah diskusi politik di situ, pernah diskusi bisnis di situ. Dokumentasinya ada semua. Bahkan kita pernah event untuk pengecekan kesehatan gratis. Jadi untuk teman-teman muda di situ bebas datang, dia ngecek kesehatannya. Itu yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin selanjutnya kita perlu juga nih
masukan atau mungkin dorongan dari teman-teman lain. Mungkin kalau dia punya karya yang ingin kita beri ruang, nggak apa-apa, kita bisa kolaborasi di situ, kita kasih ruang, kita fasilitasi beberapa hal mungkin yang teman-teman kurang, nanti kita bisa bantu fasilitasi, kira-kira gitu. Oke, berarti Lombok Kopi ini emang terbuka untuk anak-anak muda yang punya kegiatan gitu ya? Iya, kalaupun ada, ya mohon maaf orang tua ya, orang tua misalnya ya udah senior, sebut saja senior, yang ingin mensupport teman-teman muda, kita juga terbuka. Ya selama kegiatannya positif. Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin boleh diminum dulu. Oh iya, Mbaknya baik banget ini. Nah, terkait dengan kopi nih, tapi memang ada nggak sih awal ketertarikan dari Bang Awan ini sendiri tentang kopi? Apakah Bang Awan ini suka atau bagaimana? Saya itu lebih suka bisnisnya. Oke. Ya, kopi itu seorang seniman. Jadi saya salut sekali sama teman-teman yang create kopi dengan bermacam karakter kopi. Bahkan beliau-beliau itu bisa menciptakan sebuah kopi dengan karakter dan rasa dari perkebunan kopi itu sendiri. Wow, mungkin boleh diceritakan sedikit apa aja sih kopi-kopi yang tersedia di sana? Kita bicara biji kopi ya. Oh ya. Ya, waktu itu kita ada kopi dari Sumbawa, dari beberapa pegunungan Sumbawa itu ada kopi, ada KLU juga. Nah, tapi hari ini saya kesulitan mendapatkan biji kopi lokal. Kebetulan Lumbu ini kan kita ini ya slogannya maju kopi lokal kan, kita support banget kopi lokal. Tapi hari ini kita kekurangan biji kopi lokal. Nah, ada beberapa mitra juga yang harus kita evaluasi di situ, kerjasama harus kita evaluasi. Dan kalaupun ada teman-teman lain nih yang mungkin tidak sempat terkoneksi dengan saya, boleh sekarang kita terkoneksi melalui media ini, nggak apa-apa Mbak Yan? Oke, boleh, boleh. Mungkin bisa berkunjung ke Instagram di sini. Atau nanti langsung ke Instagram Lombok Kopi, kita bisa share produk di situ. Mungkin produknya cocok masuk di kita bisa bekerja sama ya. Kita inilah serapan produk lokal kita utamakan. Nah, kira-kira kopi dari Bang Awan sendiri udah, mungkin boleh dilihat dulu produknya Bang? Boleh. Silakan. Ini yang best sellernya yang mana ya Bang? Oh, yang best seller paling banyak yang minat? Robusta. Ya, Robusta sama Arabica. Masih KLU, Renjani kadang juga ada. Cuman itu limit sekali. Tapi mungkin ya kita nih sebagai orang awam gitu, kita kurang tahu banyak tentang kopi. Mungkin boleh diceritakan dari Bang Awan sendiri gitu, terkait dengan kopi-kopi atau produk-produk yang dijual oleh Bang Awan. Seperti saya bilang tadi, tapi nggak apa-apa akan saya ceritakan. Saya tidak terlalu tertarik membicarakan tentang kopi. Kopi itu final. Mungkin nanti teman-teman yang hebat-hebat di luar sana mendeskripsikan tentang kopinya. Cuman sedikit saya buka. Kopi itu kalau tanpa gula itu sehat. Jadi teman-teman kalau ngopi masih pakai gula ya mungkin kurang sehat ya. Harus dikurangi ya gulanya. Lebih banyak minum kopi tanpa gula. Nanti di Lombok Kopi ada metode-metode tertentu kita pakai. Sistem filter kopi itu tanpa ampas juga kita sediakan di sana. Teman-teman bisa minum hangat ya. Datang malam ngopi di sana. Kira-kira gitu, simpelnya begitu. Luar biasa. Mungkin boleh kita tarik sedikit ya dari cerita tadi tentang pengalamannya Bang Awan gitu ya, terkait dengan bisnis bersama dengan teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitan tersendiri bisnis bareng teman-teman gitu ya? Kalau kita lihat sendiri banyak pengalaman orang-orang di luar sana itu punya bisnis dengan teman-temannya tapi malah jadi problem gitu akhirnya. Itu gimana tuh Bang Awan? Bisnis ketika di awal itu mau sendiri, mau bareng teman, itu pasti gagal. Kita tidak usah menjadikan contoh-contoh seperti itu untuk kita tidak berbisnis sama teman atau sendiri. Itu jangan dijadikan tolak ukur.
Jadi ketika kamu punya teman yang sepemikiran mau create bisnis, itu nggak masalah, jalan aja dulu. Toh kamu sendiri juga belum tentu berhasil. Nah, yang salah itu kita nggak jalan-jalan. Jadi rencana terus nih soal bisnis. Nah, itu yang salah gitu loh. Mau memulai dengan siapapun bagus. Nah, next nanti ketika sudah gagal, evaluasi lagi. Mau bermitra, kamu harus cek dulu kondisi bisnis kamu ini. Membutuhkan mitra atau tidak. Ya kan? Karena ada spekulasi-spekulasi dalam bisnis itu yang kita membutuhkan kekuatan mitra. Ya kalau bisnis yang udah besar ya udah harus pakai mitra. Karena nggak bisa go public dia kalau single. Kalau sendiri itu nggak bisa ngejangkau. Nah, tapi kita tarik dulu ke yang paling sederhana hari ini. Misalnya kita mau bisnis coffee shop misalnya. Kalau masih mampu sendiri ya nggak usah pakai teman gitu loh. Tapi kalau mau cepat nggak sabaran ya harus pakai ya bahasa ininya investor lah. Harus pakai investor. Tapi pakai investor pun harus jelas di situ. Apa bonafit yang akan kamu berikan buat investor? Apa bonafit buat kamu itu harus ada gitu loh. Jangan sampai karena ngejar investor kamu nih nggak menyisihkan nih keuntungan buat kamu. Ya udah saking royalnya saya nih Pak, semua keuntungan buat Bapak, yang penting Bapak support saya. Jangan, itu Anda bunuh diri. Ya, jadi kalaupun memilih investor itu, pilih investor yang paham tentang bisnis. Nggak apa-apa, mungkin kamu dicerca banyak sekali pertanyaan kritis. Namanya investor yang paham bisnis kan, dia pasti akan mengulik keuanganmu seperti apa, proses jalanmu seperti apa. Tapi kalau di tengah jalan ternyata kamu nggak bagus, kamu hanya butuh terbuka sama dia. Keadaannya lagi begini, sistemnya begini, tapi saya bertanggung jawab Pak seperti ini gitu loh. Bentuk tanggung jawabnya nanti begini. Nah, itu yang perlu kamu jelaskan karena investor juga paham. Nah, kembali lagi kita memilih investor. Jangan memilih investor yang hanya ingin untung saja, karena nggak ada kok bisnis yang untung-untung terus gitu kan. Pasti nanti ada fase-fasenya dia down omsetnya, baru dia up lagi. Nah, ketika mitra ini bagus, maka kita ngejalanin bisnisnya pun ringan gitu kan, tidak terlalu banyak bisikan-bisikan dari luar, jadi pressure pun berkurang, akhirnya kita bisa konsentrasi gitu. Karena nggak boleh juga kita kabur ya. Kalau ada persoalan dalam bisnis jangan kabur, butuh dijelaskan saja. Orang tuh butuh tanggung jawab saja. Masalah kapan kau bisa bertanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawabmu itu hal yang lain. Itu kamu bisa ngobrolkan baik-baik. Kira-kira begitu. Cek kebutuhan dulu. Kalau butuh investor ya silakan pakai investor. Idemu masuk apa tidak. Tapi kalau nggak butuh ya memang seenak-enaknya bisnis ya bisnis yang punya sendiri kan. Jadi kamu ya sesuka-suka kamu. Sederhananya begitu. Tapi nggak bagus juga bisnis nih. Sesuka-suka kita nggak bagus karena harus ada sistem yang berjalan di dalamnya. Oh mungkin itu kali ya sebabnya. Karena banyak sekali kalau kita lihat ya banyak orang yang pengen memulai tapi mereka nggak tahu gitu. Kadang produknya banyak cuman nggak bisa kejual jauh gitu. Nah kira-kira bagaimana tanggapan Bang Awan? Nah itu yang saya bilang tadi, kadang kita terlalu fokus dengan produk yang bagus. Iya betul. Ya makanya bisnis itu butuh konten, butuh konteks. Ketika ini konten, maka patenkan dia, standarkan dia seperti ini. Delegasikan ke tim. Nanti kamu buatnya harus kayak gini, nggak boleh begini. Aturan mainnya kan jelas di produk ini. Standarnya jelas, tingkat kematangannya jelas, udah kelar nih produk gitu loh. Jadi kamu ngontrol bisnisnya lebih teratur. Nah, kamu harus main di konteks. Konteks ini yang akan menyentuh emosional orang. Layanan orang. Jadi orang akan selalu mengingat. Karena kalau bicara kopi enak, beda-beda. Bicara ke Lombok Timur misalnya, kopi enak menurut orang Lombok Timur itu beda loh. Menurut teman-teman Bima itu beda, Sumbawa beda, Lombok juga beda. Lalu apa kita harus ribut tentang mana kopi yang enak? Kan tidak. Nah, jadi paling bagus kita ambil di konteks bisnisnya yang secara umum itu adalah emosional manusia. Oke, luar biasa sekali. Ini teman-teman, kita banyak dapat ilmu ya tentang bisnis dari Bang Awan sendiri. Nah, karena kan biasanya kalau kita ngelihat ya banyak juga di luar sana tuh kopi-kopinya enak, cuman mereka mungkin nggak bisa dalam ini menjualnya gitu ke banyak halayak gitu seperti itu. Dalam istilah bisnis kita sebutnya branding. Nah, kita juga harus punya branding, baik branding personal ataupun branding bisnis.
Nah, branding personal itu ya kita sebagai owner atau foundernya itu ingin dikenal sebagai pebisnis apa. Nah, itu yang harus kita taruh di dalam diri kita dulu. Nanti soal pengembangan ke bisnis lain itu tidak masalah. Yang penting kamu dikenal di satu core bisnismu ini apa gitu loh. Kalau saya hari ini walaupun saya juga punya bisnis yang lain gitu kan, tapi orang kenal Mas Lombo Kopi. Nah, berarti kan personal branding saya sudah di situ. Nah, secara umumnya saya pebisnis gitu kan. Nah, terus masalah tadi fokus dengan produk. Produk ini harus disampaikan ke pelanggan melalui konteks tadi. Baik itu produk diskusi misalnya, pas diskusi, oh ternyata dia diskusi nyaman di situ. Ingatnya di mana? Di Lombo Kopi. Oh, diskusinya enak nih di sini. Di Lombo Kopi. Akhirnya brand kamu terkenal gitu loh. Nanti setelah brand kamu terkenal, kalau orang kamu atau ke Lombo Kopi, dia akan datang dengan sendirinya karena dia rekomendasi sama teman, penasaran tadi. Nah, sistem penjualan yang paling bagus soft sellingnya seperti itu. Karena kalau kita nawarin produk terus, hari ini kan orang nggak terlalu tertarik dengan ditawarkan. Tapi kalau dia penasaran, dia akan beli sendiri, dia akan datang dengan sendiri dan menyempatkan waktu di situ. Berarti ini masalah tentang brandingnya juga ya. Ya, bagaimana cara kita untuk membranding produk yang kita miliki. Betul sekali. Tapi ngelihat Lombo Kopi ini, kira-kira dari tahun berapa nih Kak memulai bisnis ini? Lombo Kopi ya, Lombo Kopi sendiri dari awal 2022 itu Awal 2022. Ya on, tapi saya prepare-nya di akhir 2021. Nah, cuman saya bisnis kopi itu udah dari 2018. Ya, namanya kan Exmode Kopi yang saya ceritakan tadi itu. Nah, di situ sudah ada. Tapi saya dari tahun itu saya tidak pernah membranding diri saya bahwa saya ini pekopi, enggak. Walaupun orang kadang nanya nih kopi ini gimana, saya bilang saya lebih suka bisnisnya ketimbang saya harus berbicara tentang kopi. Saya bukan keahlian saya banget harus mengulik secara detail, itu punya keahlian masing-masing. Di kopi itu banyak stepnya sebelum masuk ke meja hidang kita. Di belakang itu ada 1 dan 2 step lagi yang harus dilakukan gitu. Nah, mereka itu expertnya di situ. Mungkin lebih bagusnya bicaranya ke roastery gitu atau ke Q-gradernya langsung gitu kan. Iya, betul. Betul. Ya, luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk semeton-semeton kita di rumah, untuk para pemuda-pemuda yang mungkin mau memulai untuk bisnis nih, Bang Awan? Pesannya gini. Jadi secara umum saya sampaikan, bukan hanya tentang bisnis. Jadi apapun yang menjadi minat kamu hari ini harus segera dikerjakan. Jangan mempertimbangkan lalu membandingkan diri dengan minat orang lain, seolah-olah orang lain itu akan lebih berhasil dari kamu. Itu membuat mentalmu down. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila kamu suka bisnis itu bukan kita sehebat-hebat bicara tentang teori ya, karena saya yakin jarang sekali pebisnis yang jago berteori. Mereka itu orang-orang take action. Jadi ketika mereka pikirkan, mereka kerjakan. Salah nanti dievaluasi, bukan evaluasi dulu. Karena teman-teman ini memikirkan ini market nih gimana diatur sedemikian rupa. Betul. Enggak, itu ilmu akuntansi, bukan ilmu bisnis. Saya pernah salah itu. Dulu sebelum ini saya bisnis peternakan bebek, ini agak melenceng dikit ya. Nggak apa-apa. Saya kalkulasi bisnisnya itu dari penjualan telur bebeknya. Kamu jualan segini, harga telur segini dikali segini. Berarti kamu untuk menghasilkan omset segini, kamu butuh sekian ekor, dibilang. Wih, semangat saya. Langsung saya tarik uang bank 50 juta, bangkrut saya. Oke. Selesai itu 50 juta dalam beberapa bulan. Menurut saya besar waktu itu kan, karena mandiri. Belum lagi dari modal pribadi. Nah, ternyata itu ilmu akuntansi. Ilmu itu bagus gitu loh, tapi belum bisa dipakai untuk start bisnis. Nggak boleh jadikan itu tolak ukur. Hitung-hitungan itu wajib, tapi maksud saya itu bukan ilmu bisnis. Nah, bisnis itu nanti memang kamu akan berangkat dari hal-hal yang tidak disangka. Iya. Nah, seperti saya bilang tadi, saya kira itu bagus, ternyata salah. Setelah saya belajar terus, akhirnya saya menemukan ilmu bisnis itu apa gitu kan. Ternyata bisnis itu lebih ke
karakter manusianya. Jadi ada beberapa poin bisnis yang kita ambil itu tergantung dari intuisi. Jadi intuisinya tuh jalan gitu loh. Meskipun dalam buku kamu harus begini enggak. Kadang kita dengan kita sekali merem itu ketemu keputusannya gini. Nah, itu adanya di jam terbang. Jadi sebelum kamu nyampe hari ini, kamu harus punya jam terbang dulu, baru bisa berbicara seperti saya hari ini. Oke, pantas ya ternyata banyak orang ketika mau memulai bisnis itu lebih banyak yang menghitung dulu nih hasilnya berapa, bakal dapat berapa, tapi ternyata malah gagal gitu. Nggak bisa. Nyoba yang lain lagi, gagal lagi. Oh jangan. Nah, kamu harus tekun dulu. Cek dulu, kamu mau masuk di market yang mana. Nah, ketika sudah punya market, ada produknya, bahan bakunya ada, jangan-jangan kamu tidak memperkenalkan produk ini ke orang gitu loh. Nah, terus lihat lagi standar daya tarik manusia itu gimana. Manusia itu kan suka yang bagus, yang rapi, yang produknya itu terlihat steril, dengan kemasan yang bagus, dengan orang yang menjualnya bagus gitu loh. Nah, customer itu ingin kita itu terlihat perfect di situ. Nah, kita harus bisa menyesuaikan, produknya bagus, penyampaiannya bagus kan, dinikmati sama pelanggan juga sehat. Terus kita penyampaian ke customernya itu rutin, baik offline maupun online ya. Kalau kamu jago di online ya sampaikan secara rutin di online. Kalau kamu jago di offline ya sampaikan secara rutin. Tapi kalau mau lebih mudah ya harus dua-duanya, ada offline-nya, ada online-nya. Nah, ketika nanti produk ini udah ke-share dengan bagus, marketnya sudah bagus, nanti offline-mu memang akan berkurang di situ, lebih banyak ke online. Karena hari ini kan orang lebih banyak melihat handphone ketimbang melihat beberapa benda lain. Berarti gimana? Kuncinya adalah dengan tekun gitu. Tekun dan karakter. Jangan dipaksa ya. Kalau kalian nggak harus jadi pebisnis kok. Ya. Jangan seolah-olah pebisnis ini tujuan akhir hidup kalian. Kalau nggak pebisnis nggak hidup gitu. Jangan. Jadi kerjakan yang kamu suka itu, atau bidang kamu, baik accounting, seorang sales atau developer atau apapun, itu harus tekunnya di situ gitu loh. Jadi ketika kamu sudah tekun, kamu jadi ahli di situ. Nah, ketika sudah ahli, barulah pundi-pundi uangnya masuk gitu kan. Nanti diundang sama orang, diminta saran sama orang, diminta untuk lakukan training di satu tempat gitu kan. Nah, di situlah income-nya mulai bertambah dari beberapa sumber mungkin ya. Kalau tadi cuma dari gaji, dia seorang profesional, mungkin nanti dengan keahlian tertentunya dia share ke orang lain, dia dapat bayaran di situ. Nah, tapi kalau kamu pebisnis ya harus tekun. Semua profesi itu harus tekun sampai dia tuh terkenal di situ. Cuman memang di bisnis tantang kita. Karena keputusan itu ada di kita. Kalau yang salah ambil keputusan ya salah kita, gitu kan? Kita tidak menunggu, kita tidak punya bos lah, kita bosnya sendiri. Tapi kalau kalian profesional, mungkin kalian punya bos yang memang harus bisa kalian sesuaikan. Nah, di situ kan tantangannya masing-masing. Jadi tidak perlu soal profesi kalian tuh nggak bagus, enggak. Saya tidak menarik ke kalian tuh harus berbisnis, enggak. Tapi kalau kalian masih nganggur ya udah bisnis aja, daripada nganggur toh nunggu lowongan sana sini, biaya hidup kalian jalan terus, tuntutan banyak terus. Apalagi bagi yang belum nikah nih, agak repot sebenarnya. Harus mulai dari sekarang. Pasti. Harus. Karena kalau kalian baru mulai bisnis pas nikah, itu berat, Pak. Waduh. Belum biaya istri, rumah tangga, biaya lahiran. Saya curhat jadi. Tapi bukan seperti itu. Maksud saya sebelum tanggungan ini terlalu banyak, betul. Hidupnya sudah tuntutannya banyak, ya mulailah bisnis. Karena bisnis itu pasti gagal. Berhasilnya nanti setelah beberapa hal. Habiskan di waktu muda kita. Betul sekali, habiskan di waktu muda. Luar biasa sekali. Satu kata untuk sematan kita di rumah. Satu kata gini, dalam bisnis Tuhan itu perlu melihat keseriusan kalian. Jadi seriuslah. Oke, wah, boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali. Oke, berarti dalam bisnis itu memang kita harus terus tekun ya, Bang Awan gitu. Jadi bukan tentang
perhitungannya seberapa banyak untung yang kita dapat, yang penting kita harus mulai dulu gitu. Jangan takut, kita harus mulai, ambil kesempatan, jangan sampai kita menunda-nunda dan pada akhirnya membuat kita yang lelah jalan-jalan. Ya, betul. Oke. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi Bang Awan di mungkin Lombok Kopi ya. Nanti kita semeton-semeton bisa ke Lombok Kopi juga. Iya. Mungkin boleh Bang Awan, gimana nih kita invite semeton-semeton kita, teman-teman kita untuk datang ke Lombok Kopi. Datang bawa masalah, pulang tanpa masalah. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Awan. Oke Bang Awan, mungkin pertemuan kita hari ini cukup ya. Kita dapat ilmu banyak dari Bang Awan, Bang Awan ya. Oke, next time kita harus gali nih lebih banyak lagi ilmu sama Bang Awan. Mungkin kita akhiri hari ini. Nah, untuk teman-teman juga semua semeton di rumah ya, jangan sampai di masa muda kita habiskan dengan melakukan hal-hal yang negatif ya, Bang Awan, seperti menggunakan narkoba, seperti pergaulan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Kalau bisa kita datang ke Lombok Kopi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Awan, sama teman-teman juga mungkin yang ada di sana. Kita gali-gali ilmu yang ada di Lombok Kopi. Kita akhiri Bang Awan, terima kasih banyak atas ilmunya. Saya Aulia dan saya Bang Awan. Pamit, next time kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Bang. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe.